Shalom, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Kami ucap syukur, terima kasih untuk hari baru di hari ini. Seluruh hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan menuntun hidup kami ke jalan yang benar. Tiba saatnya kami hendak mendengar kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 1-6. Berkati kami, urapi dengan kuasa Roh Kudus, agar firman Tuhan ini jatuh di tanah hati yang subur. Benih ini akan bertumbuh, berakar, berbuah 100 kali lipat dalam seluruh hidup kami. Berfirmanlah kepada kami sekalian, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 1-6. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik. Mazmur 23 adalah salah satu bagian Alkitab yang paling dicintai karena menggambarkan hubungan yang sangat pribadi dan intim antara Tuhan sebagai gembala dan kita sebagai dombanya. Yang pertama, kecukupan di dalam Tuhan, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud memulai dengan sebuah pengakuan iman yang radikal. Di dunia yang selalu merasa kurang, Daud menyatakan bahwa memiliki Tuhan saja sudah cukup. Penyegaran. Tuhan tidak hanya memberi makan, tapi membawa kita ke padang rumput hijau dan air yang tenang. Ini melambangkan ketenangan jiwa dan pemulihan batin. Tuntunan, ia menuntun kita di jalan yang benar. Terkadang kita tersesat bukan karena niat jahat, tapi karena ketidaktahuan. Gembala memastikan kita tetap di jalur yang aman demi namanya yang kudus. Yang kedua, keamanan di tengah lembah kelam, ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Hidup tidak selalu berada di padang rumput hijau. Ada saatnya kita harus melewati lembah kekelaman, masalah, kedukaan, atau kegagalan. Penyertaan, perhatikan perubahan kata ganti. Di ayat sebelumnya Daud menyebut Tuhan sebagai ia, tapi di lembah kelam ia menyapanya dengan engkau. Di masa sulit, hubungan kita dengan Tuhan biasanya menjadi jauh lebih pribadi. Perlindungan. Gada digunakan untuk menghalau binatang buas dan tongkat untuk menarik domba yang terperosok. Tuhan memiliki kuasa untuk melindungi sekaligus kasih untuk mendisiplinkan kita. Yang ketiga, kelimpahan dan masa depan yang pasti. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Mazmur ini menutup dengan perjamuan kemenangan. Bahkan di hadapan musuh, Tuhan mempersiapkan hidangan bagi kita. Ini menunjukkan bahwa kedamaian dari Tuhan tidak bergantung pada hilangnya masalah, melainkan pada kehadirannya di tengah masalah tersebut. Dikejar kasih, kata mengikuti dalam bahasa aslinya lebih kuat, yaitu radab.
yang berarti mengejar. Artinya kasih setia Tuhan aktif mengejar kita, bukan sekedar mengikuti dengan pasif. Rumah kekal, akhir dari perjalanan domba bukanlah padang rumput, melainkan rumah Tuhan. Ini adalah janji keselamatan dan penyertaan yang kekal. Kesimpulan untuk hari ini, Mazmur 23 mengajak kita untuk berhenti merasa khawatir secara berlebihan. Jika Tuhan adalah gembala kita, maka yang pertama, Tuhan kita akan penuhi penyediaan untuk kita. 2, jiwa kita akan dipulihkan, penyegaran. Yang ketiga, langkah kita akan dijaga, perlindungan. Refleksi, di area mana dalam hidup kita saat ini yang terasa seperti lembah kelam? Sudahkah saudara mengizinkan Sang Gembala menuntun Anda? Ataukah Anda masih mencoba mencari jalan keluar sendiri? Tuhan Sang Gembala menyertai kita selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, kami ucap syukur terima kasih untuk firman Tuhan di saat ini tentang Tuhan adalah Gembala yang baik. Tuhan berkati kami, pegang tangan kami semua, tuntun ke jalan Tuhan. Tuhan adalah Gembala kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Gembala Agung yang hebat, dahsyat, luar biasa, kami berdoa. Amin.